Happy New Year semuanya, halo. Wah, ini kayaknya masih semangat lama ini kalau gini. Happy New Year semuanya. Ya, gitu dong, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, akhirnya 2023 berlalu dan kita baik-baik saja, bukan? Ya, puji Tuhan. Kita mengawali 2023 dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Tuhan? Tapi kemudian kita pada akhirnya bisa ada di hari Minggu yang pertama, ibadah yang pertama di tahun 2023. Di 2024 maksud saya, maaf. Saya bahkan mencatat di catatan khotbah saya masih pakai tanggal 20, tahun 2023. Oke, ya kita tinggalkan 2023, kita ada di 2024 dengan segudang pengalaman dan seagung anugerah dan berkat Tuhan buat kita. Ya, itu yang harus kita alami. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemimpin pujian, bahkan announcer tadi, coba mengingatkan kita kembali tentang tema pelayanan kita di tahun 2024 ini. Tema pelayanan di tahun 2024. Itu yang menjadi tema pelayanan juga topik khotbah pada hari ini. Saya masih iya, oke. Kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca sama-sama, oke. 1, 2, 3. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Sekali lagi, 1, 2, 3. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Sekarang yang Indonesianya. 1, 2, 3. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Puji Tuhan. Itu ada catatan kecil di bawah itu, part 1 gitu ya. Kita akan bicara dari topik ini untuk beberapa minggu ke depan, saudara, mengawali tahun ini. Kita buka Nehemia pasal yang ke-8. Kitab Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 untuk bahasa Indonesia, ayat yang ke-10 untuk bahasa Inggris. Ya. Nehemia pasal yang ke-8, ayat 11 dan ayat 10 untuk English version. Sengaja saya memilih dari Amplified Bible Translation karena agak lebih lengkap menurut saya ya. Alkitab katakan begini, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. For the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Saudara yang kekasih, kita sedikit melihat tentang background dari tema ini, saudara. Ya, dicatat di dalam kitab Nehemia. Dicatat dalam kitab Nehemia. Dan saudara, kalau kita membaca, saudara memperhatikan kitab Nehemia, itu kisah tentang sebelumnya bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. 70 tahun mereka dibuang, dijajah oleh bangsa Babilonia. Dan ada masa kemudian mereka kembali. Dan Nehemia memimpin kepulangan bangsa Israel dari pembuangan pada gelombang yang ketiga. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, kemudian yang kedua oleh Ezra, dan kemudian yang ketiga oleh Nehemia. Itu gelombang yang terakhir. Kalau gelombang yang kedua, Ezra memimpin bangsa, sejak dari Zerubabel, memimpin bangsa Israel, kemudian untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Sedangkan Nehemia pada gelombang yang ketiga, memimpin bangsa Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Membangun tembok Yerusalem. Nehemia artinya Jehovah comfort. Ya, Jehovah comfort. Atau the Lord is my comforter. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah kisah yang penting bagi bangsa Israel.
Setelah 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Bahkan ada generasi yang lahir di masa pembuangan yang tidak pernah tahu tentang Yerusalem. Mereka hanya mendengar bahwa Yerusalem adalah tanah nenek moyang mereka. Tempat lahir orang tua mereka. Tapi ada generasi yang lahir di pembuangan. Dan salah satunya yang lahir di pembuangan adalah Nehemia. Nehemia lahir di masa pembuangan. Tapi Nehemia, sekalipun dia lahir di masa pembuangan, dia dibesarkan dalam kehidupan yang sangat baik sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nehemia end up-nya dia ada menjadi orang kepercayaan Raja Artasasta. Raja Artasasta. Ya. Raja Artasasta adalah anak tiri dari Queen Esther, Raja Ahasveros. Kita kenal. Dan saudaraku yang kekasih, Nehemia adalah dicatat bahwa dia adalah pelayan raja, pelayan atau juru minum raja. Yang kalau hari ini kita mengenal itu adalah seorang asisten presiden, seorang asisten raja. Dan jabatan menjadi seorang asisten, menjadi juru minum raja adalah jabatan yang paling sentral. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menjadi kepercayaan dari raja. Sebelum raja minum atau makan, dia harus taste duluan. Ya, jangan-jangan nanti ada yang taruh racun atau bagaimana. Jadi dia menjadi kepercayaan. Tapi dia bukan sekedar pelayan, juru minum, tidak. Untuk menjadi seorang juru minum raja, dia harus seorang yang terlatih dan terpelajar. Seorang pelayan juru minum raja, dia harus memahami politik, dia harus memahami konstitusi, dia harus memahami hukum di dalam kerajaan. Dan tidak sekedar itu, dia di samping well knowledge, dia juga harus punya appearance, dia harus berpenampilan baik, sebagai seorang yang ganteng atau kalau dia wanita dia harus cantik. Kira-kira itu yang mau dijelaskan. Jadi dia adalah orang yang sangat penting. Jadi di dalam kedudukan birokratif dia adalah orang yang dekat banget dengan raja. Tapi pada posisi ini kalau saudara membaca di dalam kitab Nehemia mulai pasal yang pertama, bahwa Nehemia pada posisi itu kemudian dia mendengar bahwa dia bersedih, bahkan dia berdoa kepada Tuhan bahwa di Yerusalem, tembok Yerusalem itu runtuh. Bait Allah itu tidak punya temboknya. Bahkan pintu gerbang dari tembok itu dibakar. Itu membuat dia sedih. Padahal dia belum pernah ke sana. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita akan lihat itu nanti ke depan, ya kisahnya perlahan-lahan kita lihat. Sampai kemudian Nehemia di dalam doanya, dan dia kemudian minta kepada raja untuk mengutus dia ke Yerusalem. Dan akhirnya Nehemia menjadi gubernur di Yehuda. Nah, saudara, ada proses untuk dia kemudian bisa ngomong itu kepada raja. Tapi kita bahas itu lain waktu. Nah, kitab Nehemia dibagi dalam 3 bagian penting. Mulai pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8. Bicara tentang bagaimana Nehemia memimpin orang Israel untuk membangun bentengnya, membangun tembok Yerusalem. Itu pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Ya. Sedangkan pada pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10 adalah Nehemia memimpin bangsa Israel untuk menghidupkan kembali semangat pelayanan, mengembalikan hati mereka setelah 70 tahun hidup sebagai orang buangan. Nah, dia harus memimpin bangsa Israel hidup di Yerusalem, tidak sekedar memiliki infrastruktur yang tersedia ketika bangunan Bait Allah sudah ada, tembok Yerusalem sudah ada. Tapi yang paling penting adalah dia menghidupkan kembali semangat atau hati atau iman dari orang Israel, dari mental orang yang terbuang, untuk kembali mengembalikan hati mereka kepada Tuhan. Dia harus menata mental dari orang-orang Yerusalem
untuk bagaimana mereka bisa berfokus kembali kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa menata sebuah sistem penata layanan, pujian, dan penyembahan yang baik. Nah, itu tanggung jawab yang dibangun, yang dihidupkan oleh Nehemia. Kemudian pada pasal 11 sampai pasal yang ke-13, itu Nehemia memimpin orang Israel di Yerusalem untuk menata kembali tata ruang kotanya, populasi penduduknya, dan seterusnya. Ingat sekali lagi, Yerusalem itu ditinggalkan sekian lama, sehingga Yerusalem sebelumnya setelah masa pembuangan itu menjadi kota yang sangat sepi. Bahkan temboknya, bait Allahnya dihancurkan. Ada kesedihan yang panjang, ada kisah penderitaan yang panjang di sana. Dan Tuhan mengutus Nehemia untuk mengembalikan semangat orang Israel untuk tidak sekedar memiliki sebuah bangunan, tidak sekedar memiliki tembok yang kuat, tapi yang paling penting adalah mengembalikan mental dan semangat iman dari orang Israel untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kira-kira garis besar dari kehidupan Nehemia. Nah, apa yang memotivasi, apa yang menginspirasi kehidupan Nehemia? Yang kemudian kita akan lihat pada pasal yang ke-8. Tapi kita baca di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sudah bisa ikuti dalam pembacaan. Pasal 1 ayat 8-9 itu doa. Doa Nehemia, doa yang terpanjang di dalam Alkitab. Dan di dalam doa dia benar-benar berdoa, berpuasa sambil menangis. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan doa yang luar biasa ini tidak dijawab Tuhan secara instan. Kalau lihat ungkapan doanya, itu ungkapan yang harusnya dijawab secepatnya. Tapi dia tidak mendapatkan itu. Dia berdoa, terus berdoa. Nanti 4 bulan kemudian baru doanya benar-benar dijawab. Jadi ini bukan doa yang sekedar Tuhan Yesus berkati makanan ini dan minuman ini. Amin. Tidak. Tapi dia berdoa dengan sepenuh hati. Tapi doa itu pun belum langsung dijawab oleh Tuhan. Oke, kita akan bahas itu lain waktu. Tapi perhatikan, di ayat yang ke-8, Nehemia, dia katakan kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan seperti yang Engkau firmankan. Seperti yang Engkau firmankan ya Tuhan. Dia katakan, ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hambamu itu. yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, Nehemia dalam bahasa kita dia klaim firman Tuhan. Dia kata, Tuhan engkau sudah berfirman, sekalipun mereka terbuang, engkau akan terbuang sampai ke ujung langit. Engkau akan bawa mereka kembali untuk membuat namamu ada di sana. Itu firman. Dan Nehemia ingat itu, dia perkatakan itu di dalam doanya. Jadi latar belakang dari kehidupan Nehemia ketika dia berkata kepada orang Israel, the joy of the Lord is my strength and my stronghold. The joy of the Lord is your strength and your stronghold. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Itu diawali dengan hati seorang pelayan Tuhan yang menghidupkan pikiran dan hatinya kepada kebenaran firman. Dia klaim, Tuhan, bukankah firman-Mu sudah mengatakan. Dan saat itu tembok Yerusalem itu dalam kehancuran. Hanya puing-puing yang ada di sana. Tapi dia perkatakan firman, Tuhan engkau berjanji akan membawa pulang kembali umat. Semangat firman yang luar biasa yang dibangun. Nah kemudian kita sampai pada pasal yang ke-8. Pada bagian yang kedua. Ingat pasal 8 ayat dan pasal 10 bicara tentang reviving a city's patient.
menghidupkan kembali semangat, passion dari orang Israel. Dan saudaraku yang kekasih, kita baca mulai pasal 8 ayat 1, kita lihat perlahan-lahan di sana. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Ada kurang lebih 50.000 orang yang ikut gelombang Nehemia. Ada banyak memang yang tidak pulang juga, ya. Tapi yang pulang mengikuti gelombang ada kurang lebih 50.000 orang. Dan mereka mulai tinggal di kota-kota di Yehuda. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra. Esra sudah terlebih dahulu ada di Yerusalem 14 tahun sebelum Nehemia. Dia menjadi pemimpin rohani di sana. Esra disebut ahli kitab, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat 3. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Esra membawa kitab Taurat ke hadapan jemaat. Orang Israel pada hari itu, mereka minta Imam Esra, mereka meminta Nabi Esra untuk membacakan kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dibawa untuk dibaca di hadapan orang Israel. Dan hari itu dikatakan adalah hari pertama bulan yang ke-7, yaitu bulan Tisri. Kalau kalau kita melihat lebih jauh bahwa ada perintah di dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan, ya, di Bilangan itu jelas pada hari pertama dan hari kedua bulan Tisri itulah Rosh Hashanah, tahun baru bagimu. Tahun baru bagimu. Jadi pada waktu orang Israel berkumpul di pasal yang ke-8 kitab Nabi Nehemia ayat ke-3 dalam bahasa Indonesia, itu tepatnya Rosh Hashanah bagi orang Israel, tahun baru orang Israel. Kemudian pada tahun baru mereka itu, firman Tuhan, Taurat Musa itu diperkatakan. Ikuti dengan baik. Ayat yang keempat, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Ibadat tahun baru. Berapa lama? Kurang lebih 6 jam. Selama 6 jam kitab Taurat itu dibaca. Kitab Kejadian sampai Ulangan. Dibaca terus. Dibaca terus. Kadang-kadang kami ini pengkhotbah, saudara. Kalau khotbahnya sudah mulai 40 menit, kami sudah mikir. Ini jemaat masih suka dengar atau enggak nih. Sudah mulai itu. Bahkan mulai ada teori khotbah yang berhasil adalah paling lama di 45 menit. Mulai ada teori itu. Tapi di zaman Yerusalem dipulihkan oleh Tuhan. Di kepulangan mereka dari Yerusalem. Dari Babel ke Yerusalem. Babel itu Persia, sekarang Iran. Mereka pulang. Dan pada saat itu, pada hari raya tahun baru. Hari raya itu juga hari raya, tepatnya itu hari raya peniupan saka kalau tidak salah. Ya, itu. Dan saudara tahu, Alkitab itu dibacakan 6 jam, kurang lebih. 6 jam. Enggak ada istilah break dulu ya. Kita nyanyi dulu. Enggak ada istilah itu. Enggak ada. Kita penyembahan dulu biar nggak capek, enggak. 6 jam. Dibacakan kitab Kejadian sampai Ulangan. Dibaca terus. Dibaca terus. Enggak ada tuh yang bilang, aduh ini pendeta kok kapan berhentinya khotbah. Enggak ada. Dan selama 6 jam, perhatikan dan baca terus dalam pembacaan kita. Dari pagi sampai tengah hari. Dengan penuh perhatian
umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Haleluya. Saya mau menganggap dan membangun satu keyakinan diri jemaat GPD Brisbane hari ini punya semangat seperti orang Israel. Pulang dari Yerusalem, mereka dengar firman sekalipun 6 jam khotbah, mereka enggak jenuh. Mereka tetap dikatakan di sini penuh perhatian. Haleluya. Puji Tuhan saudara, amin. Baru berapa menit kita ini? Masih ada 5 jam kemudian ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Ya nggak apa-apa, kita bayar lebih untuk sewa gedungnya. Rosh Hashanah, mereka dengar firman 6 jam tanpa komplain. Dikatakan mereka perhatikan dengan baik. Mereka perhatikan dengan baik. Mereka perhatikan. Ayat yang kelima. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa. Oh, kita sudah lebih keren nih. Sudah akrilik sudah ya. Sudah nggak kayu. Gold Coast mesti kayu tadi pagi. Ya. Berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasub, Hasbadana, Sakaria, Mesulam. Ayat 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saudara, di kalau Indonesia, di zaman saya, kalau begitu pendeta buka Alkitab, jemaat itu berdiri. Langsung berdiri. Kita pernah melakukan itu. Kita berusaha coba, saya pernah, ayo kita latih. Ya, tapi ternyata saudara, saya sendiri lupa. Apalagi saudara. Kita lakukan itu beberapa minggu, tiba-tiba, saya sudah mulai baca. Oh iya. Jadi kalau berdiri waktu dengar pembacaan Alkitab, itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Ya, jadi saudara pada waktu itu, waktu Esra mulai baca, itu jemaat itu berdiri. Baca saudara, saya nggak tahu apakah 6 jam mereka berdiri, saya nggak tahu saudara. Tapi waktu mereka dengar firman, mereka berdiri menghormati saudara, menghormati. Saudara, zaman saya mendampingi orang tua pelayanan di desa kecil, itu ibadah di gereja kecil, itu kursi dari papan yang nggak disekap saudara, itu kasar, nggak ada sandaran. Oh, lantainya bukan lantai tanah. Jadi kalau orang Pantai Costa dulu kalau memuji Tuhan lompat-lompat, itu full of abu, saudara. Bukan ekon, saudara ya, tapi abu terbangan. Saudara, kita ini enak. Ada sandarannya. Nyaman sekali. Ada AC, saudara. Ya, oke. Itu yang terjadi. Orang Israel memperhatikan. Kemudian, terus. Ayat yang ke-7, bahasa Indonesia. Lalu Esra memuji Tuhan dan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Jangan alergi kalau di dalam ibadah orang katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Sudah tahu apa artinya amin? Amin artinya iya, aku setuju, aku sepakat. Jadilah seperti apa yang difirmankan. Itu artinya amin. Jadi kalau sudah dengar firman, saudara, amin, enggak cuma. Saya juga enggak tahu, sudah males dengernya atau iya. Ya. Itu amin. Jadi orang Islam waktu dengar firman, mereka katakan amin, amin. Bukan cuma itu, sambil mengangkat tangan. Kalau saya lihat Brother Caleb, setiap kali dia akan dengar firman, amin, dia angkat tangan. Itu Alkitabiah. Itu firman. Itu. Seperti itu. Saya tidak akan kaget kalau saudara mulai minggu depan sudah mulai amin, 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 angkat tangan. Tapi kalau saya lagi ngomong terus, jangan sudah amin, 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 ya gitu. Susah juga kita, nggak akan ya. Ya. Jangan sampai amin, cepat berhenti, amin, gitu. Mengangkat tangan. Dan sudah dikatakan di sini, mereka di samping berdiri, angkat tangan, dikatakan mereka, kemudian mereka berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sujud,
dengan muka sampai ke tanah. Saudara, orang Israel sudah lama banget nggak punya pengalaman seperti ini. Nggak punya pengalaman ini. Generasi yang lain mereka cuma dengar orang tua kami kalau memuji Tuhan. Mereka berdiri dengar firman. Mereka angkat tangan. Mereka katakan amin. Saat itu mereka mengalami. Ini generasi yang pulang dari Babel. Ya, yang paling tua di antara mereka umur 70 tahun. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang lahir di pembuangan. Mereka baru rasa gimana rasanya penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi mereka waktu nyembah, mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, kita baca seterusnya. Ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu, Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah, dia seorang gubernur, dan Imam Esra, ahli kitab, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, Rosh Hashanah. Tahun baru. Juga itu hari raya peniupan sangkakala. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang, karena saat dikatakan, karena semua orang itu menangis ketika dengar kitab, mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Haleluya. Orang Israel waktu dengar firman, mereka nangis. Itu suasana saat itu, suasana luar biasa. Mereka baru pulang, mereka baru ingat ini yang diceritakan oleh orang tua. Ini yang diceritakan oleh orang tua. Jadi waktu mereka dengar kitab Taurat diperkatakan dengan bebas. Mereka tidak lagi dibawa jajahan. Mereka tidak lagi dibawa pembuangan. Tidak, tapi mereka menjadi orang-orang bebas. Mereka menyembah Tuhan. Dan pasal yang ke-8. Itu pasal Nehemia sudah menyelesaikan pembangunan tembok. Udah selesai itu pembangunan tembok. Udah selesai. Yang tadinya bait Allah belum ada tembok, masih merasa ada ancaman. Jangan-jangan ada musuh datang lagi menghancurkan bait Allah. Makanya visi yang diterima oleh Nehemia, bangun tembok. Supaya bait Allah dan orang Israel aman di situ. Dan pada waktu mereka beribadah di tahun baru itu. Mereka menyembah, memuji Tuhan dan mereka dengar. Waktu mereka dengar firman. Mereka mulai meneteskan air. Mereka menangis. Mendengar firman. Makanya gereja kita, gereja Pentakosta itu kekuatannya kepada firman, doa dan Roh Kudus. Yang kita butuh. Hari Kamis yang lalu kita bicara apa? Di dalam ibadah Hope saya bicara tentang firman. Firman. Firman berdaya cipta. Allah itu firman, yang kita perlu firman. Dalam candaan mungkin kita suka katakan begini. Kalau Anda tersinggung di gereja ini, Anda akan disinggung terus. Firman itu memang kalau cuma ingin mendengar motivasi. Saudara ingin mendengar motivasi itu secara psikologis itu mempengaruhi emosi seseorang, membuat dia bahagia. Kalau cuma pingin pesan-pesan moral seperti itu banyak motivator di luar sana yang lebih hebat ngomongnya. Tapi yang kita perlu bukan sekedar motivasi pesan moral. Yang kita butuh Anda dengar firman tersinggung. Kalau Anda tersinggung, puji Tuhan. Itu firman. Sebab kita lahir baru karena firman. Iman timbul dari mana? Dari mana? Iman timbul dari kita dengar apa? Firman spesifik tuh. Kesaksian tidak pernah membuat imanmu bertambah. Kesaksian mengkonfirmasi, menguatkan imanmu, tapi tidak membuat imanmu bertambah. Yang buat iman bertambah itu firman. Itu, firman. Firman. Jadi yang menjadi kebutuhan kita di tahun 2024, di tahun baru, konteks waktunya sama. Orang Yerusalem di zaman Nehemia dan Esra,
Waktu baca firman, mereka dengar firman. Mereka dengar firman, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pasal 1 sampai kitab Ulangan dibaca 6 jam. 6 jam mereka tetap memperhatikan. Mereka angkat tangan, mereka katakan amin. Pada waktu mereka mendengar pembacaan kitab Ulangan pasal 28 kalau nggak salah. Berkat dan kutuk. Jikalau engkau memperhatikan firman yang kusampaikan pada hari ini, maka engkau dan keturunanmu akan diberkati. Tetapi jika engkau tidak memperhatikan firman yang kuucapkan pada hari ini, maka kutuk akan terjadi atas dirimu. Itu Ulangan kita. Dan itu mereka dengar, dibaca. Dan pada waktu mereka dengar itu mereka nangis. Kenapa? Mereka mengingat orang tua mereka yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan izinkan mereka dibuang keluar dari Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Karena mereka tidak taat kepada firman. Mereka nggak memperhatikan firman, bait Allah dihancurkan. Mereka harus dibuang, akibatnya itu. Dan pada waktu firman dibacakan mereka ingat, Tuhan. Makanya waktu mereka perhatikan firman, mereka punya komparasinya. Kami tidak mau ini terjadi pada generasi kami. Nanti pada tahun 70, di zaman Masehi, Jenderal Titus kemudian menghancurkan bait Allah kembali. Tapi di zaman Nehemia, ada kesadaran, mereka dengar firman, firman mengubahkan mereka. Mereka nangis, Tuhan ampuni kami. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nehemia dan Esra katakan, jangan bersedih hati, jangan bersusah sebab dikatakan sebab sukacita, maaf, kita sudah lompatin itu. Ya. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat yang 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan. Minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang belum bersedia apa-apa. Karena hari ini, di tahun baru ini, di minggu yang pertama di tahun ini, minggu yang pertama di bulan ini, di ibadah pertama pada tahun ini, adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati. Dikatakan, for this day is holy to our Lord. Dan dikatakan, do not be grieved. For the joy of the Lord is your strength. Orang Israel dengar mereka bersusah hati karena mereka, Tuhan kami salah. Kami mohon ampun. Saudara, firman Tuhan itu dibaca, didengar aja itu mendatangkan perubahan. Makanya seseorang itu lahir baru karena firman. Firman yang buat orang lahir baru. Makanya penting sekali buat kita untuk mengutamakan firman. Firman. Saya senang para pengkhotbah di gereja ini, di gereja kita, teman-teman pelayan ya khotbah itu ekspositori, ya berangkat dari ayat-ayat yang kemudian di explain ya dengan baik. Puji Tuhan, itu penting sekali, saudara ya, penting sekali. Kita nggak cuma pingin dengar perkataan-perkataan manis. Kita harus mendengar perkataan-perkataan yang membuat kita bertobat. Itu, saudara. Nah, pada saat itu Nehemia dan Esra katakan, for the joy of the Lord is your strength. Nggak usah bersusah hati, udah enjoy, makan manis-manis saja. Mereka sebelumnya nggak ada pengalaman enak seperti ini. Tapi ketika mereka ada di Yerusalem, dianjur udah makan manis, nggak ada bilang, hati-hati diet ya, hati-hati nanti kamu kelebihan manisnya, enggak. Mereka baru pulang dari pembuangan, nggak ada enaknya di pembuangan, nggak ada makan gratis di sana.
Mereka baru pulang dari kesedihan dan kesusahan. Mereka ada di Yerusalem. Dan Tuhan mau ketika mereka ada di Yerusalem, ada di Bait Allah, tembok sudah ada. Mereka dengar firman Allah. Tuhan mau mereka lupakan yang lalu. Lupakan semua. Lupakan yang sudah lalu. Lupakan masa pembuangan. Lupakan 70 tahun dalam masa pembuangan. Lupakan tahun 2023 dengan segala pengalaman pahitmu. Lupakan. Lupakan pengalaman tahun 2023 dengan segala pengalaman air matamu. Tinggalkan itu. Ini tahun baru. Ini tahun baru. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Itu kesukaan, itu semangat yang dibangun. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita. Membawa kita pada titik pengalaman hidup kita hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat ini katakan begini. The joy of the Lord is our stronghold. Stronghold bicara tentang benteng. Bicara tentang tembok yang kokoh. Itu. Stronghold. Our, my, your stronghold. Bentengmu. Nehemia mau menjelaskan kepada orang Israel pada waktu itu. Bahwa bukan sekedar memiliki kelengkapan sistem, model, bangunan yang megah. Bukan. Nehemia katakan kita udah selesai semua tuh. Fisiknya sudah selesai. Infrastrukturnya semua fisik udah selesai. Tapi yang paling penting. Kesukaan yang paling penting. Adalah firman Tuhan. Adalah bersuka di dalam Tuhan. Dan Nehemia katakan yang paling penting bukan tembok fisik kota Yerusalem. Bukan. Yang paling penting bukan benteng fisik Yerusalem. Yang paling penting adalah kesukaan dari Tuhan. Itu menjadi benteng dan kekuatan di hidupmu. Itu yang mau dibangun. Apa itu? Firman. Itu firman. Di daerah-daerah konflik ketika terjadi peperangan, para orang-orang yang memiliki kekayaan dan popularitas, pada akhirnya mereka meninggalkan negara mereka. Dengan apa? Nggak bisa bawa apa-apa. Kekayaan dan popularitas mereka nggak bisa menolong. Ada yang cuma bisa pulang akhirnya dengan baju, keluar dari kota dengan baju di badan. Nggak bisa nolong. Tapi iman tinggal di dalam hati. Iman tinggal di dalam manusia rohani kita. Itu yang harus saya dan saudara bangun. Itu yang harus menjadi kerinduan. Dan Nehemia bangun. Membangunkan semangat orang Israel. Kita sudah punya, dia katakan kepada orang, kita sudah punya gereja. Kita punya tempat ibadah. Kota kita sudah aman. Tapi yang paling penting mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Itu kesukaan. Itu kesukaan yang harus kita miliki. Itu yang harus dibangun. Itu yang harus menjadi mental, menjadi karakter, menjadi bagian yang real, yang hidup di dalam diri kita. Saudara, tinggal di negara seperti Australia dengan semua fasilitas yang sudah tersedia. Kita mungkin tidak mengalami apa arti sedih, apa arti susah karena nggak punya apa-apa. Iya. Di negara ini orang nggak percaya Tuhan pun nggak ada kerjaan dikasih makan sama pemerintah. Jadi konteks mengalami masa pembuangan, kita nggak pernah secara emosional kita nggak pernah tahu karena kita nggak ngalamin. Iya kan, saudara berdoa atau tidak kan sudah tetap makan di rumah toh. Tapi jangan jadikan itu kesempatan buat Anda untuk merasa saya nggak perlu Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya pesan Tuhan itu jelas sekali. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 118. Ini gembala kok tahun baru galak banget. Ya tapi Anda harus dengar firman. Harus loh saudara, harus. Ya. Mazmur 118 ayat 24. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Itu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah tahun, inilah bulan, inilah minggu. Tahun 2024 yang Tuhan
jadikan, Tuhan berikan kepada kita. Berapa minggu yang lalu saya katakan, nggak tahu saya katakan di Brisbane atau cuma di Gold Coast. Nggak semua orang bisa melalui tahun 2023. Di hari pertama, kedua, kalau salah berapa hari yang lalu, saya dengar ada teman seangkatan, satu kelompok dengan saya. Pernah khotbah Zoom di kita. Nggak tahu Brisbane apa Gold Coast. Ya. Dia sakit, dia meninggal beberapa hari yang lalu. Kita nggak tahu misteri hidup ini, saudara. Ya, kita nggak tahu. Tapi hari ini saya mau berkata dengan confidence, saya mau berkata kepada saudara, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan beri, Tuhan jadikan buat kita semua. Buat kita semua. Dikatakan, and let us rejoice. Udahlah, awali tahun 2024 dengan joyful, dengan sukacita. Awali. Yang tahun lalu 2023 kalau ada kesedihan, nggak usah dibawa-bawa lah. Nggak rugi bener. Rugi kalau Anda bawa kesusahan. 2023 dengan segala luka-luka lama nggak usah dibawa, nggak usah. Ngapain? Itu hanya membuat wadah 2024 kita ini penuh. Nggak usah. Pastikan 2024 wadah kita itu wadah yang bersih, bejana yang bersih, yang tidak diisi dengan pengalaman masa lalu yang pahit. Alkitab katakan, jangan bersusah hati. Jangan bersedih hati. Ya. Karena kesukaan, kita nyanyi itu lagu yang kita nyanyi tadi, saudara, kesukaan dari Tuhan. Itu lagu yang lebih tua dari saya. Itu lagu lebih tua dari umur saya. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku, kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, itu artinya kesukaan oleh firman. Kesukaan oleh firman. Ketika firman itu menjadi kesukaan, menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi benteng dalam hidup kita, maka firman itu akan mengubah kita. Oleh firman itu membuat kita mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Oleh firman kita mengerti bahwa perjuangan iman kita adalah perjuangan di mana Yesus memberi kita kemenangan. Kita tahu dari firman. Tuhan membela, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Itu semangat dari firman. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah, rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice, bersukacitalah. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan dan itu benteng. Yang paling penting itu sukacita dari Tuhan. Di masa Perang Dunia Pertama, ketika orang Jewish itu ada di camp-camp konsentrasi. Ada saat mereka merayakan hari-hari raya. Hari raya di masa mereka ada di camp. Nasi sudah yang sebentar lagi mereka nggak tahu tiba-tiba bisa aja mereka ditembak, dibunuh. Tapi mereka merayakan dengan ada hari raya. Yang ada perayaan orang Yahudi, ada tradisi orang Yahudi yang mereka mengingat firman dan mereka tertawa, terus berbahagia. Aduh, saudara. Di masa-masa sulit. Dan itu yang membuat mereka kuat. Makanya Alkitab ajarkan fisik ini bisa berlalu. Orang bisa rampas jiwa ini. Tubuh fisik kita. Tapi keselamatan dan jiwa kita Tuhan yang punya. 2 tahun ini kita usia 20 tahun di GPD Brisbane. Makanya saya berani bicara kepada orang-orang yang dewasa secara rohani. Saatnya kita dengar khotbah-khotbah untuk menghidupkan, membangun, menguatkan. Jangan mengandalkan apa yang Anda punya, andalkan Tuhan. Ya, itu kesukaan dari Tuhan, itu kekuatan dan perlindungan. Ingatkan kepada anak-anak, dengar, bacakan firman. Mereka ngerti atau tidak, bacakan dulu, bacakan. Bacakan firman, mereka belum mengerti, mereka ingin story, apa-apa. Sebelum story, bacakan firman.
Kemanusiaan jiwa mereka masih belum mengerti, tapi manusia rohani mereka mengerti. Baca, anak-anak perlu dikenalkan kepada firman. Nggak usah dikotbahin. Nggak usah, bertobat kamu ya, nggak. Anak kecil masih belum tahu itu. Tapi perdengarkan firman. Yang mau menikah, yang bakal punya anak, yang bakal punya cucu. Ya, perkatakan firman. Perkatakan firman. Itu kekuatan kita, itu keselamatan. Yang membangun kehidupan keluarga dan semangat. Kalau hidup dari firman. Saudara, berulang-ulang kali katakan, yang buat kami kuat hanya firman, hanya iman. Iman. Berulang kali saya katakan bersaudara. Hanya iman yang beri menang. Gereja ini bertumbuh selama 20 tahun. Gereja Golkos juga. Itu karena firman. Karena firman. Makanya suka ditanya, Pak, temanya khotbah apa? Udah apa yang Tuhan taruh di hati. Kalau Tuhan taruh di hati artinya kita doa. Oh iya Tuhan tahu, Tuhan mau ngomongin. Itu kebutuhan. Saya kalau persiapkan, saya juga berdoa, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang menjadi kebutuhan umat. Udah, serahkan Tuhan aja. Saya punya teman lebih ekstrim lagi. Dia bilang, saya gak siap khotbah tuh. Pokoknya nanti di mimbar. Dia bilang, Tuhan mau khotbah apa? Aduh, saya gak berani seperti itu. Tapi ada yang kayak gitu, saudara. Tapi saya gak tahu kalau gembala Brisbane seperti itu. Waduh, minggu depan gak ada jemaat lagi nih. Saudara, Nehemia adalah seorang profesional, dia seorang politician, dia seorang teknokrat, ya, seorang birokrat yang ulung. Saudara bayangkan, orang kepercayaan raja, dia tinggalkan itu, dia datang kumpul dengan orang-orang buangan tadinya di Yerusalem. Kenapa? Karena dia rindu firman. Dia tinggal, dia profesional, dia tidak memandang rem. Dia bagi dia rumah Tuhan, bait Tuhan, keselamatan Israel. Perkataan Tuhan itu nomor 1. Dan dia melayani. Dia layani. Saya senang GPD Brisbane, orang-orang profesional, tapi hati melayaninya luar biasa. Ini pujian, benar. Saya gembala senang banget lihat saudara-saudara yang sekalian sudah profesional, tapi saudara hati pelayanan luar biasa. Ya. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Pegang itu baik-baik. Kita nggak tahu 2024 kayak apa nanti, tapi kita berani berkata sejak hari ini, apapun yang terjadi, terjadilah. Sebab kekuatan dan perlindunganku adalah Tuhan Yesus. Adalah firman. Adalah Tuhan Yesus saja. Jalani tahun ini. Yoel pasal 3 ayat 16. Yoel pasal 3. By the way, ini sudah 1 jam. Kan kita 6 jam. Tahun baru toh. Rosh Hashanah itu mereka 6 jam saudara. Belum 1 jam perasaan. Sudah berapa lama saya? 6 jam boleh? Wah luar biasa 6 jam saudara. Tahun baru. Itu benar-benar saudara, itu kalau saudara 6 jam, sepertinya saudara pulang api itu nyala-nyala tuh di atas kepala saudara itu. Amin? Mau saudara? 6 jam. Saudara, belajar cinta firman Tuhan. Saya tahu Anda capek seminggu kerja mungkin. Tapi ini masih liburan. Oh ada alasan, gak apa-apa. Ya. Tapi ada saat-saat memang Anda kerja selama 5 hari. Itu hari Minggu itu Anda kasih untuk Tuhan. Itu buahnya manis. Anda datang ibadah itu bukan buang waktu. Itu investasi terbesar di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnis, di studimu. Kalau Anda belajar memvalue ibadah itu, mau dengar firman. Makanya khotbah itu bukan siapa yang khotbah. Siapa aja yang khotbah sepanjang dia bacanya dari Alkitab, dengar. Itu akan beri kita makan. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Masih mau akan tetap amin sampai 5 jam ke depan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita sambung 5 jam berikutnya di ibadah-ibadah berikut. Kita bangkit berdiri sama semuanya. Yoel pasal 3 ayat 16 katakan begini. Yoel pasal 3 katakan begini.
Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Katakan amin. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang pertama.